Bangsa kita selama ini lebih sibuk mengurusi, menggurui, serta menghakimi bangsa lain. Namun, lihatlah, untuk urusan semacam sepak bola saja, sesama anak bangsa di Indonesia dapat saling bunuh satu sama lainnya. Bagaimana bila urusan yang lebih penting, memiliki nilai ekonomis, serta terkait isu-isu sensitif seperti etnis maupun agama? Padahal mereka satu ras, satu etnik, satu nenek moyang, satu tanah air, satu negara, satu kewarganegaraan, bahkan satu agama. Sebelum menuntut bangsa lain untuk bersikap beradab dan humanis, terlebih dahulu bangsa kita patut bertanya kepada diri mereka sendiri, sudahkah kita beradab dan humanis terhadap sesama anak bangsa sendiri? Masyarakat kita telah menunjukkan fenomena begitu terkotak-kotak atau dikotomi dan polarisasi, sehingga antara kedua kubu yang saling berseberangan, saling sikut menyikut, serang menyerang, sindir menyindir, sikat menyikat, injak menginjak, hingga makan memakan dan bunuh membunuh satu sama lainnya. Tidak jarang diberitakan terjadi kericuhan, konflik atau benturan antara driver ojek online terhadap ojek pangkalan dan sebaliknya. Berbaju partai politik satu melawan baju partai politik lainnya. Umat agama yang satu berhadapan dengan umat agama lainnya. Kulit berwarna yang satu berhadap-hadapan secara diametral dengan kulit berwarna lainnya. Seragam TNI melawan seragam Polri. Seolah-olah mereka lupa bahwa mereka berbangsa dan berbahasa satu, yakni bangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Mereka pasti tahu dan hafal, tapi tidak menghayati maupun menjiwainya. Salah satu kasus nyatanya dapat kita temukan dalam putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015, di mana bermula ketika terdakwa menyaksikan pertandingan sepak bola. Pada saat pertandingan berlangsung, terjadi kerusuhan antar supporter sepak bola yang dilanjutkan dengan aksi kejar-kejaran yang berujung di sebuah jembatan. Melihat kejar-kejaran tersebut, terdakwa ikut berlari dan mengejar, juga sampai ke jembatan tersebut. Setibanya di jembatan, terdakwa melihat korban sudah berada di laut. Kemudian terdakwa langsung mengambil sebuah batu karang atau batu rinjang yang berukuran 2 genggaman orang dewasa yang berada di atas jembatan, dan melemparkannya ke arah wajah korban, mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan tenggelam ke dalam air laut. Sementara itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan longboat. Akibat perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia. Yang menjadi hasil laporan visum terhadap kondisi korban, dijumpai kesimpulan sebagai berikut. Kesatu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu mayat. Kedua, perkiraan waktu dapat sesuai untuk waktu kejadian pada hari tersebut, pada pukul 6 sore. Ketiga, perlukaan atau tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh korban hanya tampak satu buah luka robek pada daerah sekitar bibir atas dan cuping hidung akibat kekerasan tumpul. Dapat sesuai untuk akibat benda sejenis batu yang dilempar cukup keras.
perlukaan sesuai kualifikasi luka derajat sedang akibat penganiayaan biasa. Keempat, sebab dan mekanisme kematian korban adalah masuknya cairan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru, sehingga terjadi gangguan pernafasan yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung. Kelima, tidak ada hubungan langsung secara medis. Tidak ada keterkaitan langsung antara luka robek yang dialami korban dengan kematiannya akibat tenggelam. Hubungan ataupun keterikatan tidak langsung antara luka robek yang dialami dan mati tenggelamnya korban dapat sesuai bila ada kondisi yang memperberat keadaan korban sebelum terkena lemparan batu, seperti faktor kelelahan, yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keseimbangan korban untuk dapat kuat berenang ataupun mampu menyelamatkan dirinya dari proses tenggelam. Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, yang kemudian menjadi amar putusan pengadilan negeri, ialah 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dalam tingkat banding, putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan. Pihak JPU mengajukan upaya hukum kasasi, di mana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan. Bahwa perbuatan terdakwa yang berumur 18 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar dalam peristiwa perkelahian antar supporter sepak bola, korban dan kawan-kawannya lari ke arah jembatan dan dikejar oleh terdakwa dan kawan-kawan lainnya. Sesampainya di jembatan, korban melompat ke laut dan korban dilempar oleh terdakwa dengan batu karang mengakibatkan korban luka robek di bibir dan hidung. Akan tetapi, korban tenggelam dan meninggal dunianya menurut visum karena masuknya air ke dalam paru-paru. Bahwa dari fakta tersebut, jelas maksud terdakwa bukan melakukan pembunuhan sebagaimana alasan kasasi jaksa penuntut umum, melainkan maksud terdakwa dengan melemparkan batu hanya untuk melakukan penganiayaan dengan ditandai ditemukannya batu di tempat kejadian. Dalam seketika langsung dilemparkan ternyata mengenai bagian muka korban yang mengakibatkan korban tenggelam dan meninggal dunia karena tenggelam. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti atau pengadilan tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti pengadilan negeri dengan pidana penjara selama 5 tahun merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang, serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya. Maka beralasan hukum, permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum untuk ditolak. Mengadili menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan yang patut kita
ditanyakan ialah saat pelaku melemparkan batu ke arah korban, pernahkah pelaku berpikir atau bertanya kepada sang korban, "Wahai korbanku, apakah kamu bisa berenang?" Bisa atau tidaknya berenang, dihantam dengan tinju tangan kosong saja, dapat mengakibatkan seseorang pingsan seketika, setidaknya blackout atau hilang indera penglihatan sementara. Terlebih dihantam batu, korban manapun bisa pingsan, di mana menurut teori ilmu hukum pidana ada yang namanya sengaja sebagai kemungkinan, berpeluang atau berpotensi tewasnya korban akibat tenggelam dalam kondisi pingsan. Ini mirip orang pingsan di dalam garasi, meninggal akibat menghirup karbon dioksida pembakaran kendaraan knalpot. Sang pelaku bahkan melarikan diri saat korbannya jatuh ke dalam air dan tidak berenang sebagaimana orang sehat normal yang dapat berenang di permukaan air. Bisa demikian murahnya harga atau nilai sebuah nyawa di Republik Agamais ini.